2021 dan berapa persen? Terima kasih Oscar atas paparannya kepada rekan-rekan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di terbatas waktu saya akan memberikan kesempatan kepada 3 media ataupun rekan-rekan lainnya yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya bacakan satu persatu. Silahkan. Oke, yang pertama pertanyaan yang sudah masuk ini dari Ibu Kontan dari Mbak Arfiana. Untuk Ibu Carla, pertanyaannya adalah sebelumnya BCA menyalurkan fasilitas kredit hingga 2,7 triliun kepada Indo Internet dalam hal ini Edge untuk pengembangan proyek data center. Bagaimana kemajuan dari proyek tersebut? Silakan Ibu Carla. Sebagaimana sudah dijelaskan, jadi saat 2021 kita mulai dengan data center Edge pertama. Sampai saat ini kita masih dalam proses penyelesaian. Sementara kita sudah sedang planning untuk membangun data center kedua dengan kapasitas 20 MW di tengah kota Jakarta juga. Untuk pendanaannya selain menggunakan dana kas perusahaan, juga menggunakan dana pinjaman dari BCA ini. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya pertanyaan dari Mbak Arfiana. Kemudian masih dari Mbak Arfiana juga ditujukan kepada Oscar. Bagaimana permintaan data center yang diperkirakan akan disuplai karena meningkatnya permintaan akan layanan berbasis cloud, big data analytics dan juga apakah ini akan menjadi berkah bagi Edge? Bagaimana dampaknya bagi kinerja perusahaan dua tersebut? Menurut pandangan kami, market data center di Indonesia seperti yang diberitakan oleh dari Structured Research mempunyai growth yang sangat healthy dan sangat baik, yaitu di sekitar 23% per tahunnya. Dan kami melihat bahwa market size data center di Indonesia itu masih bisa dibilang rendah dibandingkan negara sekitar. Kita lihat contohnya di Singapura, data center capacity ada sekitar 400 MW, dan di Indonesia dengan penduduk yang ada 274 juta jiwa masih di sekitar 100 MW IT load. Maka dari itu potensi untuk perkembangan market data center supply-nya juga masih cukup baik, dan pastinya kami Edge Data Center yang memberikan layanan data center dan juga internet dengan koneksi latensi rendah, kami sangat optimis untuk dapat menjadi bagian dari solusi tersebut ya. Jadi dan impact-nya akan sangat baik karena dilihat juga dari proyeksi tahun ini di mana kita sudah mendapatkan kontrak 60% dan diproyeksikan akhir tahun 80%, sehingga marketnya masih sangat baik. Mungkin Pak Toto ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan kedepannya nih proyeksi data center? Seperti yang sudah Oscar jelaskan, sebetulnya market data center buat Indonesia itu masih punya kebutuhan yang besar. Ya, bukan karena penduduknya itu tidak pakai data center, tapi karena sebagian besar dari data penduduk Indonesia memanfaatkan data center yang ada di Singapura. Karena itu Singapura tingkat, kalau dibilang per kapita itu tinggi, ya. Indonesia rendah sekali. Singapura itu sekitar sudah mencapai 100 watt per kapita. Indonesia masih di bawah 1 watt. Karena sebagai contoh ya 60 juta Indonesia Facebook user datanya ada di Singapura. Nah, melihat ke depan ini, kenapa ini penting sekali gitu untuk Indonet untuk menyediakan layanan low latency data center. Konten yang akan yang saat ini contohnya seperti Facebook itu ke depan ini dengan tren mereka masuk ke metaverse itu akan menjadi sangat besar dengan 3 dimension dengan virtual reality-nya metaverse-nya. Jadi itu mau nggak mau harus data ada di Indonesia, sehingga tidak usah konsumen Indonesia mengakses itu melalui dengan latency yang rendah karena yang tinggi, karena saat ini aksesnya dari handphonenya konsumen
lari ke internet exchange, lalu ke Singapura, the subsea cable, itu latensinya rata-rata sudah di atas 20 milisecond, di mana dengan konten yang begitu berat, ke depan itu latensi yang diharapkan oleh konsumen adalah di bawah 2 milisecond. Nah ini yang menjadi peluang untuk Indonet untuk menjadi pionir menyediakan fasilitas data center kualitas baik yang mempunyai latensi rendah. Karena itu fokusnya Indonet itu membangun data center di tengah kota. Ya itu mungkin jadi ini opportunity yang besar sekali. Kalau mengenai dampak bagi kinerja kerja perusahaan Indonesia, di Indonet sendiri di tahun 2022 sudah bisa terlihat sebenarnya dari kontrak yang sudah diakumulate mungkin di akhir tahun lalu 60% dari total 6 megawatt. Di tahun ini kemungkinan besar di atas 80% itu contracted. Nah, itu akan mengakibatkan peningkatan dari pendapatan dari Indonet maupun laba dari Indonet yang dikontribusikan dari anak perusahaannya Edge. Itu akan cukup signifikan di dalam tahun 2022. Ya. Dengan proyeksi yang cukup estimasi dari market yang cukup besar, makanya juga dari Indonet dan juga Eka Grata itu melaksanakan secepatnya untuk segera merampungkan desain dari H2 dan kemudian kami akan melakukan konstruksi H2 yang diharapkan selesai. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk ini dari Anissa dari bisnis.com ditujukan untuk saya mungkin Pak. Kemudian pertanyaannya adalah berapa belanja modal yang disiapkan Indonet untuk tahun 2022, berapa yang sudah terserap sampai dengan untuk apa saja. Oke, belanja modal kami di 2022 ini lebih banyak didominasi oleh tadi pembangunan data center, baik yang penyelesaian data center yang pertama dan maupun yang kedua nih perencanaannya. Gitu. Jadi sampai dengan kuartal 1 2022 kami banyak melakukan investasi di sisi capex di sisi data center yang pertama H1, menyelesaikan beberapa fase yang diharapkan selesai di kuartal 3 tahun 2022. Kemudian di kuartal 2 tadi bercerita kita udah selesai desainnya, kemudian kita akan melakukan dan pasti karena memang bisnis data center ini adalah capex intensif, ini akan mulai dikeluarkan di kuartal 2, 3 maupun 4 di 2022 sampai dengan penyelesaiannya di 2022. Ibu Karla sementara saya tambahkan kalau untuk dari sisi network sendiri kita memang akan sedang melakukan digitalisasi network untuk baik kapasitas, kemudian penempatan perangkat di berbagai data center. Tentunya itu membutuhkan capex yang juga tidak sedikit, sama seperti halnya capex data center itu udah mulai dikeluarkan sejak kuartal 1 dan diharapkan dengan kuartal 4 2022. Ibu Karla ada yang mau ditambahkan, Bu? Saya rasa cukup. Oke. Demikian untuk yang pertanyaan dari Anissa dari bisnis.com. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lainnya, mungkin kita masih ada waktu untuk 1 atau 2 pertanyaan lain. Oke, ini dari Andreas Kristo ditujukan untuk Ibu Karla, Pak Toto. Bagaimana skema kontrak di Indonet? Apakah pajak dari 5 tahun dan bagaimana pricing adjustment dari kontrak tersebut? Ibu dulu mungkin dilanjutkan dengan Pak Toto. Oke, mungkin ini maksudnya kontrak dengan pelanggan ya. Jadi bisa dibedakan antara services yang di Indonet dengan di data center. Biasanya di Indonet yang merupakan servisnya berupa koneksi itu secara kontrak itu per tahun otomatis rollover. Sementara untuk kontrak di data center itu biasa 3-5 tahun. Sedangkan mengenai pricing adjustment biasa selama kontrak berjalan itu terhadap harga yang disepakati antara provider dengan pelanggan. Jadi tidak ada pricing adjustment kecuali ada hal-hal tertentu yang misalnya ada penambahan dan sebagainya, itu akan dibicarakan dengan antara provider dengan pelanggan.
Mungkin dari saya itu Pak Toto mungkin bisa tambahkan. Ya, mungkin kalau saya tambahkan memang kalau mengenai kontrak tipikal untuk kontrak data center itu kalau untuk customer besar itu biasanya 5 tahun plus 5 tahun karena dan untuk customer retail yang lebih kecil biasanya minimum 3 tahun. Nah, secara pricing adjustment harga kontrak itu biasanya fix, tetapi kami mempunyai klausula kalau ada kenaikan exchange rate kurs dolar US dollar dan rupiah yang di atas 10%, kami berhak untuk melakukan price adjustment. Itu untuk proteksi karena sebagian besar dari cost kita ada di US dollar. Demikian respon kami terhadap pertanyaan dari Bapak Andreas Kristo. Mungkin kalau masih ada waktu kita ada satu lagi pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir ya, ini dari Sasha dari Investor Daily ditujukan untuk Ibu Carla ataupun saya. Kemudian mohon sebutkan nilainya Bu, berapa capex terpakai dan disiapkan. Ini agak sulit dan sebenarnya ini jadi dapurnya Indonet juga nih untuk nilainya ya. Kalau untuk capex yang terpakai dan disiapkan untuk yang H1, H2 sebenarnya rekan-rekan udah bisa tahu. Tadi kan udah ada yang nanya mengenai kreditnya Indonet yang dari Indonet TK Grata itu jumlahnya sampai dengan 2,8 triliun itu untuk perluasan H1, kemudian H2 itu dari situ sendiri sebenarnya sudah bisa kelihatan lah gitu dari capex yang H1 yang akan di-spend di tahun ini dan juga H2 yang akan mulai di-expense di tahun ini dan sampai dengan tahun depan. Kalau untuk capex Indonet sendiri sebenarnya kami masih bisa melalui dana operasional perusahaan karena memang kalau dilihat juga kan dari kita perbandingan Q1 2022 dibandingkan Q1 2021 itu dari sisi pendapatan saja kita di Q1 2022 sudah sampai 180 miliar yaitu kurang lebihnya naik 43% dibandingkan tahun lalu. Jadi dari sisi kami belum memerlukan financing dari external party dalam hal ini bank. Ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Oke. Kalau baik, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah menayangkan pertanyaannya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lainnya bisa disampaikan ke email dari Corporate Secretary Indonet. Nanti kita akan coba respon secepatnya untuk rekan-rekan yang memang masih memiliki pertanyaan. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, nampaknya inilah akhir dari expose kita tahun ini. Saya Dona Ulif Tumarang selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media maupun rekan-rekan lainnya yang sudah hadir baik secara dari virtual dalam acara Public Expose tahunan PT Internet Tbk. Saya dan segenap jajaran Internet, Ibu Carla, Pak Toto, dan juga Oktar, kami undur diri dan sampai jumpa di acara Indonet berikutnya. Stay healthy and stay safe. Terima kasih.